Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 4 tentang sehat itu penting. Dan masih di subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Pada muatan pelajaran SBDP di 3.1 memahami gambar cerita, dan pada muatan pelajaran IPA di 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Fokus belajar kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung di dalam pantun, mengidentifikasi gambar cerita, dan menyebutkan macam-macam gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah kamu langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita? Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita sebagai berikut. Kemudian, Udin mempelajari cerita si Pitung. Udin mempelajari juga alur cerita sederhana tentang si Pitung, yaitu si Pitung rajin mengaji dan silat. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si Pitung gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya Udin memulai gambar sesuai alur cerita yang telah dibuatnya. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan, seperti alat dan bahan untuk membuat gambar cerita, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan, dan menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Nah, inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya kuat. Bagaimana dengan kamu? Apakah tertarik dengan seni bela diri seperti yang diinginkan oleh Udin? Setidaknya ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu loh. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh kamu.
Manfaat yang kedua yaitu manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Wah, semakin tertarik ya untuk belajar bela diri. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruanmu, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam pantun berikut ini. Dari Serang ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Wah, dalam sekali ya maknanya. Hikmah pantun tersebut bahwa sebagai pelajar kita harus menghormati guru. Guru merupakan orang tua kita selama di sekolah. Kita juga harus menghormati orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan disayangi orang-orang di sekitar kita. Nah, berdasarkan isinya, pantun tersebut berjenis pantun nasihat. Tugas kamu hari ini, kerjasama dengan orang tuamu ya. Buatlah cerita bergambar yang bertema cerita rakyat. Diskusikan dengan orang tuamu cerita bergambar yang akan kamu buat. Buatlah persiapan yang matang sebelum membuat cerita bergambar. Foto hasil cerita gambar kamu, kemudian unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.